Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya, bahwa relawan dari Gus Ipul ya sudah mulai bergerak untuk memenangkan Prabowo. Tapi pada kenyataannya adalah ya relawan-relawan Gus Ipul itu ternyata gerbong kosong katanya ya. Itu sudah banyak yang diceritakan oleh oleh relawan-relawan Gus Ipul begitu kan ya, sudah menyatakan langsung ya mereka ya karena hanya tidak terawat begitu kan ya. Tapi pada intinya adalah ketika berbicara bisa jadi dianggap gerbong kosong bukan tidak mungkin. Karena hanya mengumpulkan masa-masa seperti itu ya boleh-boleh aja begitu kan. Tapi nampaknya sampai hari ini tidak ada konsolidasi ya secara masif ya, yang kemudian relawan-relawan mereka lari sana lari sini begitu kan, karena tidak terurus katanya. Ini curhatan mantan protokol Gus Ipul, relawan tidak diurus bisa jadi gerbong kosong. Ya yang selama ini deklarasi sana sini itu siapa begitu ya, jangan-jangan hanya para santri dikumpulkan diklaim sana sini, bisa saja seperti itu begitu. Tapi nampaknya ya, apakah Gus Ipul sekarang masih menjabat di kepengurusan PBNU, apakah atas nama pribadi mereka atau membawa nama PBNU? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting begitu kan ya dari kita begitu. Jadi selama ini banyak muncul spekulasi yang mengatakan wah kalau seperti ini terus gimana begitu kan ya. Salah satunya dari Gus Nadir begitu kan ya. Ini pantas ya, pasti ini nama pribadi kan ya, komentar-komentar mereka. Terus kemudian di komentar yang dibawa nggak bawa-bawa nama dan jabatan di lembaga kan ya, atas nama pribadi kok. Itu padahal sudah jelas-jelas di situ begitu kan ya. Sekjen PBNU sudah jelas mereka, masih kurang jelas apa coba ini. Kita tunggu klarifikasi jungkir baliknya. Bentar lagi klarifikasi. Lama-lama ngaku sendiri, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan seperti Presiden Jokowi. Kita lihat saja di situ. Artinya apa? Artinya masyarakat hari ini kan sudah cerdas begitu kan. Walaupun Gus Ipul punya sana sini, tapi kalau tidak urus ya percuma aja begitu. Ya deklarasi di sana, deklarasi di sini begitu kan ya. Tapi pada ujung-ujungnya gerbong kosong ya percuma aja mereka begitu. Jadi selama ini saya kira inilah yang dipertontonkan Gus Ipul hari ini. Mengapa dia ngotot sekali ya untuk mendukung Prabowo Gibran? Ada apa begitu? Itu yang mesti kita tahu di situ begitu. Saya yakin kalau Gus Ipul menjadi mencalon lagi menjadi gubernur ya, saya kira tidak akan memilih seorang Gus Ipul ya. Wajar ya, saya pendukung Gus Ipul dulu begitu kan. Dan sekarang saya kalau Gus Ipul pilih lagi, ngapain pilih Gus Ipul begitu kan ya. Bahkan ya ini curhatan ya mantan protokol Gus Ipul, relawan tidak diurus bisa jadi gerbong kosong. Kalau sudah jadi gerbong kosong ini gimana? Bahkan ya ada yang mengatakan wah ini gerbong kosong percuma aja dong di situ begitu katanya. kok begitu banyaknya deklarasi sana sini tapi pada ujung-ujungnya tidak begitu efektif begitu kan. Jadi saya rasa ada kepentingan-kepentingan politik yang terselubung begitu ya. Jadi ya seharusnya kalau ingin masuk kepada TKN Prabowo sebenarnya begitu Gus Ipul ya sudah dipecat dulu begitu atau dinonaktifkan dari PBNU. Rupanya ya PBNU masih takut begitu atau apa begitu kan ya. Apakah dicap sebagai orang adil? Nah itu pertanyaan penting bagi kita begitu. Bahkan ya satu sisi orang banyak muncul spekulasi begitu kan. Ada yang mengatakan begini yang cukup dominan ini. Parah. Wah, udah macam sepak bola gajah ya. Mirip-mirip situasi saat SBY Pilpres untuk periode kedua menggunakan PBNU. Dan waktu ya Jokowi running Pilpres ya kedua kok enggak sampai segininya menghalalkan semua jalur ya untuk transaksional. Mungkin karena itu ya belum kecanduan kekuasaan. Ini banyak sekali pro dan kontra. Ya, Gus Ipul punya ambisi dan hasrat politik. Padahal udah diingatkan oleh Mbah Yai ya Gus Mus jangan sekali-kali bawa nama NU ke politik praktis. Ya betul sekali begitu kan. Seharusnya mereka keluar dari zona itu begitu kan. Dalam artian bahwa kalau fokus masalah sosial aja. Kalau masalah fokus kepada politik ya politik aja di situ begitu kan. Biar tidak muncul spekulasi seperti ini begitu kan ya. Ini kan menciderai di situ begitu. Bahkan ini curhatan mantan protokol Gus Ipul, relawan tidak diurus bisa jadi gerbong kosong.
Ya, Jatim. Ya, sebuah fenomena terjadi ketika secara tiba-tiba relawan Gus Ipul yang membantu Saifullah Yusuf ya dalam setiap pemilihan gubernur di Jawa Timur kembali dihidupkan. Sebab dalam berbagai curhatan mantan relawan Gus Ipul menegaskan kalau kondisi para relawan selama ini tidak pernah diurus. Bahkan gerakan relawan Gus Ipul yang tiba-tiba muncul kembali di permukaan untuk membantu penanganan paslon 02 Prabowo Subianto Raka Buming Raka bisa menjadi ya pepesan kosong. Pasalnya mantan relawan Gus Ipul itu tidak pernah diurus, ya kini dipaksa untuk berjuang kembali di pertarungan politik akar rumput ya. Jadi mungkin bisa mengharapkan ya menteri lah. Ya seperti Gus Salam katakan ya kalau ini diharapkan adalah menteri ini, menteri itu saya kacau begitu. Kok bisa ya dijadikan sebagai alat transaksional kan begitu logika politik begitu kan. Jadi pada intinya banyak muncul spekulasi hari ini yang saya temukan begitu kan ya. Ya sering Gus Ipul itu menggaungkan 02 begitu kan, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Jadi artinya apa? Masyarakat bisa melihat, masyarakat bisa menilai seperti apa karakter Gus Ipul dan sebagainya begitu kan. Toh pada hakikatnya kalau ada ribuan yang kemudian ingin mendeklarasikan Prabowo Gibran ya mengatasnamakan relawan Gus Ipul ya silakan begitu kan. Tapi pada ujungnya kita lihat saja begitu kan ya nampaknya orang-orang yang datang di situ ya itu aja mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini saya lihat bahwa ya bisa saja itu gerbong kosong atau memang orang-orang yang kemudian ada tempat pengajian atau apa diklaim sana sini bisa saja seperti itu. Karena mengurus relawan ini begitu tidak hanya sedikit membutuhkan uang banyak begitu kan ya di situ begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat itu dibenturkan dengan itu. Kalau tidak ada uang mana mungkinlah aktif dalam dunia relawan-relawan seperti itu begitu kan ya. Jadi sampai hari ini masih banyak ya spekulasi itu begitu sehingga menurut saya pribadi ya bisa saja ini hanya untuk ya mentertarik ya bahwa jumlah atau pendukung-pendukung ya Gus Ipul itu punya pengaruh padahal tidak ada di situ begitu kan ya. Jadi saya anggap ya kalau tidak membayar para mereka begitu kan kalau tidak ramot secara betul maka tidak akan berjalan secara masif begitu kan. Bahkan ya sebab ketika dulu ya maju menjadi calon gubernur Jatim relawan yang deklarasi itu orangnya Pak Dekarwo dan relawan Jokowi serta sebagian yang dukung karena ada Mbak Putih kader PDP. Bahkan ia melanjutkan dirinya juga ragu dengan loyalitas relawan Gus Ipul sebab ya kekalahan Gus Ipul pada Pilgub 2016 sudah cukup menjadi bukti bahwa ribuan relawan itu hanya klaim-klaim saja dan tidak jelas struktur keberadaan di tingkat basis. Ya, kalau tidak diurus ya di situ begitu kan. Mau klaim sana sini, jangan-jangan hanya cari sensasi. Ya bisa saja orang-orang yang aktif di situ ya juga butuh makan, butuh transport sana sini, butuh itu begitu kan ya. Tidak sembarangan butuh biaya yang sangat fantastis di situ. Bahkan ia menegaskan dirinya ragu melihat realitas kalau Gus Ipul tidak cakap dalam soal melawan ya relawan sehingga mereka enggan membantu Gus Ipul lagi padahal dia sudah berada di posisi strategis dengan menjadi wakil dari Soekarwo ya selama 2 periode tapi pada akhirnya kalah begitu. Untung kalah ya. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.